Hello everyone, anywhere, everywhere. Sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang maraknya anak-anak muda atau orang-orang yang meninggalkan agama. Oke, tanpa basa-basi kita terus terang aja ya. Agama yang banyak ditinggalkan adalah agama Kristen dan juga agama Islam. Banyak anak-anak muda lebih memilih menjadi agnostik atau ateis ya. Intinya mereka mengatakan bahwa mereka sudah muak dengan perilaku orang-orang yang katanya beragama ya. Apalagi dengan sosial media yang kalau orang sudah ngomong agama itu menjadi lebih banyak menjadi perdebatan ya. Bahkan kemudian ujaran-ujaran saling membenci, kemudian menyakitkan hati ya. Klaim-klaim kebenaran yang sepihak, bersamaan dengan itu mengklaim kelompok yang lain pasti masuk neraka, binasa, dan sebagainya. Nah, ada banyak faktor anak-anak muda meninggalkan agama. Tapi salah satu faktor utama yang terbesar adalah karena rasa muak. Ya, orang meninggalkan sesuatu itu kan karena ada rasa tidak suka, maka meninggalkan. Orang pergi ke suatu tempat bisa karena daya tarik dari tempat itu atau daya tolak dari tempat di mana dia berada. Nah, fenomena orang meninggalkan agama ini biasanya karena daya tolak. Ya. Daya tolak, dia merasa nggak nyaman di dalam komunitas keberagamaan, kemudian memilih untuk pergi atau meninggalkan agama. Sobat-sobatku, video ini saya buat untuk umum ya, tapi terkhusus teristimewa untuk anak-anak muda ya, atau orang-orang dewasa yang berjiwa muda ya. Bahwa acap kali atau sering kali orang meninggalkan agama itu karena sebenarnya salah paham. Saya bisa mengatakan seperti ini karena saya bukan melihat dari satu sisi aja, tapi saya mempunyai banyak teman, jadi saya bukan belajar dari menganalisa dari kata orang, baca buku, bukan, tapi langsung di dunia nyata ya, di dunia kehidupan yang nyata. Banyak orang meninggalkan agama ya karena merasa sudah muak, merasa sudah jijik bahkan katanya ya, dengan fenomena banyaknya orang-orang yang tidak bisa atau dianggap orang-orang beragama sudah gagal total ya. Bahkan ada sebagian ajaran-ajaran atau dogma-dogma dari agamanya yang dianggap wes tidak masuk akal banget, sudah ketinggalan zaman, sudah memalukan sehingga sudah tidak layak diikuti di zaman now. Bahkan se ekstrim itu ya sahabat-sahabat. Nah, tapi khusus buat teman-teman yang seperti itu ya, saya mau mengingatkan dengan video ini bahwa sebenarnya teman-teman agnostik atau ateis ya, yang meninggalkan dunia keberagamaan, khususnya meninggalkan Kristen dan meninggalkan Islam, itu terjadi 90% atau hampir semua karena salah paham. Salah memahami agama Kristen atau salah memahami agama Islam. Ya, Kristen yang sejati sebenarnya juga beda dengan agama Kristen ya. Islam yang asli ya, maknanya adalah surrender atau berpasrah diri, berserah diri. Juga beda sebenarnya dengan agama Islam dalam arti organisasi. Nah, intinya sahabat-sahabatku, salah paham. Itu aja. Saya mau mengutip hadis ya, hadis Rasulullah Nabi Muhammad. Hadis ini sangat terkenal karena sepengetahuan saya yang pernah saya baca, sedikitnya tertulis dalam 3 kitab hadis yang berbeda, tapi bunyinya sama. Ya, yang saya ingat tertulis dalam kitab Ibnu Majah ya. Kalau nggak salah yang lainnya di hadis Bukhari juga ada, atau hadis Muslim. Tapi yang saya ingat betul di hadis Ibnu Majah. Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa umat Yahudi pecah. Ya, umat Yahudi akan pecah menjadi 71 golongan. Umat Kristen pecah menjadi 72 golongan. Umat Islam pecah menjadi 73 golongan. Jadi pecahnya Islam tuh
digambarkan paling banyak. Ya. Nah, di antara Yahudi yang pecah jadi 71, 70-nya itu salah semua. Jadi 70 kelompok salah semua. Yang benar cuma satu. Begitu juga dengan Kristen atau Nasrani. Dari 72, yang benar cuma satu. Artinya yang salah itu 71. Ya, jadi Kristen pecah menjadi 72. Jadi satu selamat, yang 71-nya lainnya salah semua. Nah, Islam juga gitu. Yang selamat cuma satu kelompok atau satu golongan, sedangkan yang 72 lainnya salah semua. Itu hadisnya sangat jelas ya, hadis ini terkenal. Nah, artinya sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat bisa bayangkan ya. Ini ada, kita ngomong, kasih contoh Kristen. Kristen digambarkan pecah menjadi 72. Jadi ada Kristen, kelompok-kelompok yang ngaku Kristen. Ada 71 kelompok. Terus ada satu kelompok juga yang ngaku Kristen. Jadi ada 71 kelompok ngaku Kristen semua. Ada satu juga ngaku Kristen. Nah, kira-kira kalau Anda melihat Kristen itu yang kelihatan yang mana? Yang satu ini atau yang 71? Ya pasti yang kelihatan yang 70-an. Yang 71 Kristen banyak. Sehingga Anda akan menilai bahwa Kristen tuh ya kayak yang 71, yang 70-an itu, yang banyak itu. Yo, ini Kristen ya, begini berarti Kristen. Sedangkan yang satu kelompok relatif tidak kelihatan kalau nggak teliti. Begitupun dengan Islam. Digambarkan pecah menjadi 73. Ada 73 kelompok. Semuanya ngaku Islam. Semuanya ngaku sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Semuanya ngaku begitu. Namanya sama. Ngaku Islam semua. Nah, jadi yang akan kelihatan yang mana? Ya yang banyak itu. Kalau tidak teliti, yang satu akan nggak kelihatan. Nah, kalau Anda melihat Kristen dari yang 70-an itu, juga melihat Islam dari yang 70-an itu, Anda menganggap ini ya Kristen ya begini ini. Anda melihat Islam ya begitu itu. Ya wajar, Anda akan kecewa dan merasa, bahkan ada sebagian merasa muak ya dengan agama, dan kemudian meninggalkan dunia keberagamaan. Tidak mau agama-agamaan lagi ya. Gitu. Sahabat-sahabat, sebelum kita lanjut, saya mau berikan ilustrasi ya. Jadi Islam yang asli dan Kristen yang asli itu cuma sedikit ya. Satu, bahkan digambarkan cuma satu golongan. Saya kasih ilustrasi gini sahabat-sahabatku. Yang gini. Jadi yang sulit itu adalah mengetahui yang mana yang asli kalau Anda tidak pernah tahu yang asli. Ya. Saya kasih ilustrasi, ini sekedar ilustrasi ya, sekedar analogi, sekedar memudahkan. Kalau kita ngomong soal asli palsu ya. Kalau Anda atau kita belum pernah tahu uang kertas rupiah 50.000 yang asli, yang keluar dari BI yang beneran, kita belum tahu. Tapi di pasaran sudah kita bertemu dengan uang-uang yang mengaku 50.000 asli. Jadi ada sindikat pemalsu uang menyebarkan uang palsunya. Ada banyak, misalkan ada 10 sindikat, masing-masing punya pabrik di rumahnya masing-masing buat uang palsu, kemudian disebarkan. Semua ngaku asli itu. Dari 10 jenis uang 50.000 yang palsu itu disebarkan, masing-masing disebarkan mungkin 1.000 lembar atau 10.000 lembar. Kemudian kita melihat, kita tidak akan tahu ini
Yang asli yang mana? Karena semua ngaku asli. Dan kita juga tidak tahu yang palsu yang mana. Karena kita tidak pernah tahu yang asli. Bisa dipahami ya? Nah, ini saya kasih contoh uang 50.000. Untuk mengetahuinya bahwa ini asli atau palsu, semboyannya apa? Dilihat, diraba, terus diterawang, teng, ya. Dilihat, diraba, diterawang. Nah, setelah kita melihat dengan seksama, memperhatikan dengan seksama, kita meraba, kita menerawang, ya. Ini kita tahu ini yang asli. Nah, setelah kita tahu yang asli, baru kita bisa mengetahui bahwa yang lain-lainnya itu, oh ternyata palsu. Bisa ditangkap ya, bisa dipahami sahabat. Jadi dengan mengetahui yang asli, kita bisa tahu bahwa yang lain-lainnya, yang ngaku asli, ngaku asli, asli. Ternyata palsu. Tapi tanpa mengetahui yang asli, Anda tidak akan tahu bahwa yang lain-lainnya itu ternyata palsu. Itu ilustrasi. Kemudian juga, hal kedua yang harus dipahami sahabat-sahabat. Orang kalau yang namanya uang palsu, ya, uang 50.000, kita konteksnya kasih ilustrasi 50.000 ya, warnanya biru, rupiah, dari kertas. Kemudian ada orang membuat 50.000 yang palsu. Itu pasti dibuatnya semirip mungkin. Nggak mungkin ya orang buat uang 50.000 palsu, total palsu, seluruhnya palsu. Jadi bahannya kalau uang yang asli kan dari kertas. Dia enggak. Dia bikin uang 50.000 bahannya dari kayu, atau dari plastik, atau dari kain. Kemudian tulisannya ini yang asli 50.000, dia nulisnya 55.000. Jadi sudah bahannya dari kain, tulisannya 55.000. Terus ini warnanya biru, dia buat warnanya kuning. Jadi beda sama sekali dengan yang asli. Tidak begitu sahabat, tidak mungkin ya. Namanya barang palsu, itu tidak mungkin total palsu semua. Yang asli dari kertas, yang palsu dari kain. Tidak begitu. Pasti dibuat semirip mungkin. Dari kertas, yang asli dari kertas, yang palsu juga pasti dari kertas. Dan dicarinya jenis kertasnya pun pasti kertas yang paling mirip dengan yang asli. Tidak mungkin total berbeda. Ya, orang kalau buat emas, orang suka menganalogikan emas juga. Emas asli dari logam, karena emas itu memang logam. Tidak mungkin orang buat emas palsu, cincin emas palsu dibuatnya dari kayu atau dari plastik atau dari apalagi karet. Nggak mungkin. Pasti dari logam juga. Emas yang asli kan warnanya kuning. Nggak mungkin orang bikin ngaku ini emas asli, sudah bikinnya dari kayu terus dicatnya warna biru lagi. Nggak mungkin. Pasti mirip. Nah, itu analogi atau ilustrasi ini untuk yang ingin saya sampaikan adalah bahwa barang atau sesuatu yang palsu itu memang tidak mudah dibedakan dengan yang asli. Karena akan dibuat semirip mungkin. Karena palsu itu tidak akan total palsu semua-muanya. Tidak ada. Barang palsu itu tidak total palsu. Tidak. Ada hal-hal tertentu yang sepintas sama. Kalau uang yang asli dari kertas, yang palsu juga pasti dari kertas. Yang asli 50.000 dikasih warna yang biru. Nggak mungkin yang palsu. Oke, sama-sama dari kertas, gambarnya sama, kemudian apa namanya? Nilainya juga ditulis sama 50.000. Bisa diraba juga, bisa diterawang, bisa dilihat juga, ada garis-garisnya semua sama. Tapi dibuat warna merah. Nggak mungkin. Pasti dibuat semirip mungkin. Nah, begitu juga kita kembali ke tadi ya. Kekristenan atau Kristen yang asli itu tidak mungkin, karena Kristen yang asli ada Yesusnya. Kalau Kristen yang palsu yang dipuja Lucifer. Tidak mungkin begitu. Pasti Yesus juga yang diberitakan. Yang menjadi pusatnya Kristen itu kan Kristus. Nah, Kristen yang asli yang sering dibicarakan pusatnya adalah Kristus. Yang palsu juga pasti omongannya Kristus. Tapi kalau kita mau teliti, oh ternyata Kristusnya beda.
Maka di Alkitab sudah diberitahu, hati-hati. Kamu sabar aja kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain dan Yesus atau Kristus yang lain. Jadi yang diberitakan juga sama-sama Yesus. Sama-sama Kristus. Tapi Kristusnya ternyata beda. Nah, begitu juga dengan teman-teman Islam. Tidak mungkin yang tidak asli itu tidak pakai nama Islam. Ya, namanya bukan palsu lagi, lain ya. Tapi kalau barang palsu itu mesti mirip dengan yang asli. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa membedakan? Pertama itu tadi ya sahabat-sahabat. Intinya teman-teman para muda, sahabat-sahabat muda, Anda harus tahu bahwa saya curiga betul bahwa ketika Anda meninggalkan agama Kristen atau agama Islam, sebenarnya yang Anda tinggalkan adalah agama Kristen yang Kristennya palsu. Islam juga yang Islamnya palsu. Jadi Anda sebenarnya tidak pernah betul-betul meninggalkan Islam yang asli atau meninggalkan Kristen yang asli. Tidak. Karena yang Anda tinggalkan itu barang palsu. Karena kalau Anda tahu Kristen itu artinya pengikut Kristus ya. Kristen yang asli, Anda pasti jatuh cinta. Anda pasti memahami keindahannya. Begitupun kalau Anda tahu Islam, orang-orang yang berserah diri, orang yang pasrah diri, yang asli, Anda pasti cinta. Pasti tertarik. Islam yang asli itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu enak ya. Enaknya buat alam semesta, buat tumbuh-tumbuhan enak, buat alam raya enak, buat binatang enak, apalagi buat manusia enak, indah, menyejukkan, menenteramkan, mendamaikan. Ajaran yang banyak dibicarakan adalah pasti memberitakan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, cinta kasih. Ajaran utamanya Islam yang asli itu pasti cinta kasih. Karena Allah yang diberitakannya itu Rahman dan Rahim. Sudah pasti. Loh, sama dengan ajaran Yesus. Ya iyalah, wong Yesus itu Islam. Yesus itu kan juga berpasrah diri, berserah diri. Inti ajaran Yesus adalah kasihi Tuhan Allahmu. Hukum pertama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasih sesama manusia. Loh, ini kan kalau dengan bahasa lain kan pasrah, berserah dirilah kepada Sang Pencipta. Ya ini Islam namanya, pasrah diri. Mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Yaitu Islam. Ya. Sampai di mana tadi? Tentang yang asli dan yang palsu ya. Jadi yang Anda teman-teman keluar kemudian meninggalkan Islam, kemudian memutuskan jadi ateis atau jadi agnostik, sebenarnya Anda tidak pernah meninggalkan Islam yang asli. Yang Anda tinggalkan pasti agama Islam yang tidak asli. Begitu juga teman-teman Kristen yang katanya keluar dari Kristen, pindah dari Kristen, kemudian jadi ateis, jadi agnostik atau pindah ke agama lain. Saya pastikan Anda tidak pernah betul-betul jadi Kristen. Tapi Anda pernah beragama Kristen dan agama Kristen Anda bukan yang asli. Ya, sahabat-sahabatku. Kalau ngomong soal kekristenan, saya mau sharing sedikit, cerita sedikit ya. Saya dulu juga tidak serta-merta tiba-tiba tahu mana yang asli. Saya tumbuh kembang dalam keluarga inti utama ya. Dulu masih kecil di Katolik ya. Kemudian remaja saya pindah ke Protestan, keluar masuk banyak gereja. Saya mempelajari banyak dogma, doktrin gereja. Banyak ya. Dan saya melihat loh kok beda-beda. Doktrinnya beda, ajarannya beda. Nah, pada saat itu saya juga mulai bingung loh. Iki Kristen iki opo saja nih. Ya. Nah, mungkin teman-teman yang meninggalkan kekristenan juga merasa begitu. Ini tidak beres kayaknya. Semua pendeta mengklaim kelompoknya paling benar. Ya. Singkat cerita, sampai satu saat saya tahu bahwa Kristen yang benar itu tidak seperti yang diajarkan oleh doktrin, dogma gereja mayoritas itu.
Beda ternyata, beda banget. Bahkan dalam konsep atau ajaran utamanya aja sudah beda banget. Misalkan kalau dalam Kristen yang abal-abal, yang tidak asli ya, yang selalu dibicarakan kan Yesus seperti dijadikan alat ya untuk mencari kesenangan dunia, untuk memupuk kekayaan ya. Maka kan ikut Yesus biar apa? Biar hidupnya diberkati, biar kerjaannya lancar, biar nanti bisnisnya lancar, biar jadi Tuhan Yesus dijadikan pembantu untuk mendukung keinginan-keinginan dagingnya. Nah, sebagian besar gereja-gereja yang aku Kristen itu gitu. Gereja-gereja sebagian besar gitu. Maka yang diomongin perpuluhan, kemudian kemegahan-kemegahan duniawi, derajat, pangkat, nama baik, harga diri, itu semua. Nah, ini satu contoh kesalahan ya. Padahal saya baca di dalam Alkitab, syarat menjadi Kristen yang utama itu Yesus bilang kamu harus meninggalkan segala sesuatu. Jadi Kristen menurut Yesus, jangan Kristen menurut gereja-gereja. Kristen menurut gereja kan jadi Kristen biar mendapat ini, biar mendapat ini, biar mendapat itu loh. Salah kaprah. Sedangkan ikut Yesus ternyata malah justru kamu harus meninggalkan. Jadi Kristen yang itu tuh melepaskan, meninggalkan segala sesuatu. Loh kok kayak ajarannya kayak Buddha Mas Fran? Loh ya memang. Yesus tuh seorang Buddhis. Nanti kapan-kapan saya bahas. Yesus tuh seorang Buddha, pelaku Buddhis. Ya bukan Siddhartha Gautama ya. Buddhis itu artinya spiritualnya Yesus itu spiritual melepaskan, bukan mendapatkan tapi melepaskan. Ajaran utama yang diajarkan Yesus itu untuk kita mengenal satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa. Dan bisa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi sebelum bisa mengasihi sesama manusia kita harus mengenal diri sendiri. Sebelum semua itu bisa dilakukan kita harus melepaskan segala sesuatu. Melepaskan. Jadi ajaran yang diajarkan Yesus itu ajaran pelepasan sebenarnya. Nah ini ajaran Buddha. Nah tapi beda kan sekarang dengan gereja-gereja pada umumnya. Ikut Yesus biar dapat ini, biar dapat itu, biar begini, biar begitu. Yesus mengajar melepaskan kok, meninggalkan kok. Sekarang malah untuk mendapat. Salah kaprah. Kemudian yang kedua juga. Yesus bilang kalau kamu mau ikut aku, kamu tidak bisa membawa sesuatu. Hari ini kan orang membanggakan pangkat. Orang menjadi Kristen membanggakan, saya ini jenderal, saya ini apalagi pendeta, sarjana teologi, lulusan teologi. Gelarnya STH, MTH, MDiv, profesor, doktor dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabatku, kalau orang menjadi Kristen tapi masih membawa gelarnya, pangkat-pangkat duniawinya itu, maka Yesus bilang tidak layak. Nah, maka artinya kalau ada orang menjadi ngaku-ngaku Kristen tapi kemudian membawa gelar dulu, saya ini sekolah lulusan ini, saya ini dosen ini, saya ini jenderal ini, saya ini sarjana, doktor dan sebagainya, sudah pasti jadinya Kristen palsu. Pasti sudah. Saya tidak mengatakan jenderal, sarjana tidak boleh jadi Kristen. Boleh. Siapapun. Jadi Kristen itu tidak ada urusannya dengan gelar dan pangkat. Tapi ketika Anda mau jadi Kristen, Anda tidak meninggalkan gelar dan pangkat Anda, tidak bisa jadi Kristen. Tidak bisa jadi murid Yesus. Siapa yang bilang? Yesus. Nah, iman Kristen itu kan harus patokannya kata-kata Yesus. Jadi Kristen ya harus ikut kata Yesus. Jangan katanya pendeta, gereja, jangan. Apalagi katanya sekolah teologi, ya jangan. Harus kata-kata Yesus. Yesus bilang tidak bisa kamu jadi muridku kalau tidak melepaskan segala sesuatu. Dia harus dilepaskan dulu baru bisa. Loh, saya mau jadi Kristen tapi saya harus tetap bawa jenderal. Loh, Anda jadi jenderal tidak apa-apa. Anda tetap bergelar sarjana teologi tidak apa-apa. Tapi jangan itu menjadi kebanggaan Anda. Kalau itu masih kamu bawa di ego Anda, masih menjadi kebanggaan, tidak bisa. Jadi Kristen ini perkara rohani. Jiwa mental Anda masuk dalam suasana rohani. Lebih banyak bicara kolbu, bicara hal rohani. Loh, jadi Kristen kok yang diomongin perpuluhan, pakai baju yang bagus, punya anak sekolah di luar negeri, kemudian
Hal-hal duniawi aja, jabatan, pangkat, nanti pengembangan organisasi loh. Salah kaprah. Buddha itu loh lebih Kristen dari Anda. Kalau begitu ya. Makanya Mahatma Gandhi itu sebenarnya Kristen dalam makna yang sesungguhnya. Kristen dalam makna dia pengikut Kristus. Meskipun dia tidak bergabung di organisasi gereja manapun. Tapi dia menghidupkan ajaran Kristus. Ya, itu Kristen yang benar tuh hakikat. Sama sekali bukan agama dalam bentuk organisasi. Nah, jadi sahabat-sahabat yang meninggalkan Kristen karena Anda merasa Kristen itu salah, Kristen itu tidak beres. Nah, Anda sebenarnya gagal paham. Sama seperti uang palsu tadi. Anda belum pernah tahu uang yang asli. Terus Anda di masyarakat yang ada di dompet Anda sudah dapat uang palsu semua, terus Anda pakai buat belanja. Loh, ini palsu, tidak berlaku. Loh, kok tidak berlaku? Anda coba belanja di pasar ditolak, di bank ditolak, di mana-mana ditolak, bahkan ditangkap polisi. Loh, kok palsu? Wah, berarti tidak benar ini uang. Loh, bukan uangnya yang tidak benar. Ya. Karena yang Anda pakai adalah uang palsu. Kalau pakai yang asli, loh, ternyata benar. Ya, begitupun dengan Kristen. Kristen kalau asli itu enak. Kristen bukan agama Kristen, sahabat-sahabatku. Kristen itu pengikut Yesus. Melampaui agama. Melampaui suku, bangsa, ras, ideologi apa. Karena dilepaskan semua. Segala konsep-konsep dogma, doktrin bikinan manusia itu malah dilepaskan, ditinggalkan. Itulah Kristen. Nah, kalau sekarang kan enggak, malah ditambahi, dikasih doktrin ini, dikasih dogma ini, ditambah-tambahi. Salah kaprah. Nah, begitupun dengan keislaman ya. Ingat dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad, Islam pecahnya paling banyak menjadi 73 golongan. Tidak gampang saudara-saudariku. Yang sekarang banyak beredar di sekitar Anda ini jangan-jangan yang 72 golongan itu. Nah, maka kita harus bisa melihat yang satu golongan. Satu golongan ini bisa aja nyebar di mana-mana. Yang jelas ajarannya pasti menarik. Jadi kalau Anda lihat orang Islam kemudian menarik, ajarannya menyejukkan, merangkul semua. Ya. Oh ya, saya mau kasih satu contoh. Hari ini banyak kelompok mengaku Islam. Ya. Tapi ada golongan-golongan kelompok tertentu, merek-merek tertentu atau mazhab atau aliran-aliran tertentu ya, yang memberitakan katanya Nabi Muhammad itu ketika menyebarkan agama Islam itu dengan cara ekspansi. Dengan cara perang, menyerang. Ya, jadi perang, menyerang duluan, ekspansi. Kemudian kalau yang diserang melawan, bunuh. Ya, terjadi pertumpahan darah. Berdarah-darah. Nah, ada yang mengajarkan seperti itu. Jadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin agama yang menyerang, mengekspansi orang-orang kafir. Bahkan boleh membunuh orang kafir, menganjurkan menyerang. Tapi ada juga golongan lain yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak seperti itu. Sebaliknya. Jadi ada dalam tanda kutip ada dua versi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad versi dari orang-orang yang ngaku Islam kelompok tertentu itu. Nabi Muhammadnya ngeri, menakutkan. Nah, Nabi Muhammad yang menakutkan inilah yang biasanya membuat banyak orang meninggalkan Islam. Dikiranya Islam itu seperti itu. Karena dikatakan bahwa memang Islam diajarkan dengan pedang, dengan perang, dengan ekspansi, dengan pertumpahan darah. Nah, ini anak-anak muda yang spiritualnya sudah bangkit pasti akan merasa, waduh, agama opong ini. Ya, begitu. Tapi sahabat-sahabatku, ada versi Nabi Muhammad yang kedua. Nabi Muhammad yang kedua itu ada Nabi Muhammad yang sangat cinta damai. Yang tidak pernah melayani perang kalau tidak diserang duluan. Bahkan Nabi Muhammad yang penuh cinta kasih ini pernah berkata bahwa jika ada
orang yang menyerang atau membunuh orang kafir, ya, kalau ada orang kafir yang dia kafir, atau kafir itu artinya menutup diri dari kebenaran. Jadi kalau ada orang yang menutup diri dari kebenaran, tapi orang itu tidak menyerang kita, tidak melawan kita harus lindungi orang itu. Loh, mulia sekali kan? Jadi Nabi Muhammad yang kedua ini Nabi Muhammad yang sosoknya sangat mulia. Ada orang kafir atau orang yang tidak percaya kebenaran, tapi orang itu tidak menyerang kita harus melindungi orang itu. Itu ajaran Nabi Muhammad yang versi kedua. Bahkan Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa kalau ada orang yang melawan orang kafir itu, yang memusuhi orang kafir, akulah musuhnya. Jadi Nabi Muhammad pasang badan. Dia melindungi dan menjaga orang kafir itu. Kalau orang kafir itu tidak menyerang, atau orang kafir tidak memusuhi kita. Jadi alangkah mulianya Nabi Muhammad ini. Yang versi kedua. Nah, Nabi Muhammad versi pertama dengan versi kedua ini beda banget, sahabat. Nah, kalau di dalam dunia kekristenan juga gitu. Yesus itu kan ada banyak versi. Di Alkitab sendiri dikatakan, kamu sabar saja jika ada orang memberitakan Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Ada tertulis ayatnya begitu. Jadi ada Yesus yang lain. Yesus yang bukan hanya Kristus dikabar. Yesus itu juga adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri, yang menjelma menjadi manusia. Nah, itu Yesus yang lain. Yesus yang Alkitab kan jelas. Yesus disebut singa dari suku Yehuda, ya. Yesus disebut anak domba, ya. Simbol-simbol binatang, ya. Yesus juga disebut sebagai nabi, ya. Jelas banget. Yesus sebagai hamba Allah, ya. Yesus disebut sebagai imam, ya. Yesus disebut sebagai apa lagi? Raja orang Yahudi, ya. Banyak. Tapi tidak pernah Yesus dikatakan, Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Yahweh Elohim yang menjelma menjadi manusia. Tidak ada itu. Nah, sedangkan sebagian besar gereja yang sekarang populer di dunia ini mengajarkan begitu. Yesus adalah Yahweh atau Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Nah, jadi kalau Anda menilai kekristenan dari doktrin itu, Anda akan kecewa. Loh, berarti Kristen ini ngawur kabeh. Digeneralisir, Kristen ngawur semua. Loh, padahal enggak. Ada Kristen yang asli. Jadi yang Anda lihat tadi Kristen yang palsu, yang banyak itu yang palsu. Begitupun dengan Islam, ya. Jadi Nabi Muhammad ada banyak versi, sama seperti Yesus dibuat versi macam-macam sama orang-orang yang menyalahpahaminya. Nabi Muhammad juga begitu. Dikatakan Nabi Muhammad mengajarkan perang, ekspansi. Nah, makanya kemudian muncul orang-orang non-muslim yang kemudian juga mengkritik ini dan menganggap betul begitu. Mengapa banyak orang benci dengan Nabi Muhammad, ya? Padahal tidak pernah ketemu, tidak pernah ngomong dari hati ke hati, tidak pernah kenalan, ya. Beda zaman jauh banget. Tapi tiba-tiba benci dengan Muhammad. Muhammad tuh kurang ajar, Nabi Muhammad tuh buku ini. Nabi Muhammad tuh melecehkan Yesus, Nabi Muhammad menghina Yesus, ya, seperti kata-kata Paul Zhang beberapa tahun yang lalu, ya. Nabi Muhammad tuh menghina Yesus, melawan Yesus. Nah, itu Nabi Muhammad palsu. Nabi Muhammad yang asli sangat memuliakan Yesus. Dalam hadis dikatakan Yesus adalah teman, Isa Al-Masih adalah teman yang maha tinggi. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan bahwa nanti di akhir zaman yang akan menyelamatkan dunia adalah Isa Al-Masih. Di Al-Quran Isa Al-Masih disebut juga sebagai firman Allah. Gelarnya adalah firman Allah. Itu tertulis di Al-Quran. Sama juga di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu juga dikatakan Yesus namanya adalah firman Allah. Loh, sama sebenarnya Al-Quran dan Alkitab. Di Al-Quran juga disebut Yesus diberi gelar Rohullah. Di Alkitab dijelaskan Yesus kelahiran itu bukan berasal dari roh. Jadi rohnya itu bukan dari hasil hubungan seksual laki-laki dan perempuan, tapi roh Allah datang kemudian menitipkan janinnya ke Maria. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan sahabat-sahabatku, Anda yang benci dengan Islam ataupun benci dengan Kristen kemudian memutuskan meninggalkan, atau Anda tidak sampai benci tapi merasa nggak nyaman dengan Islam, nggak nyaman dengan Kristen dan meninggalkan, sebenarnya yang Anda sedang tinggalkan bukan Islam dan juga bukan Kristen. Tapi yang sedang Anda tinggalkan adalah
Islam yang tidak asli dan juga Kristen yang tidak asli. Itu aja sahabat-sahabat pada video kali ini yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kabar baiknya adalah sebenarnya teman-teman agnostik atau ateis yang memutuskan diri menjadi agnostik dan ateis, jangan jangan total sudah menutup diri, jangan. Tapi perlu membuka hati lagi untuk melihat dengan teliti. Bahwa ternyata yang selama ini Anda pikir Islam, oh bukan begitu. Yang selama ini Anda pikir Kristen, oh bukan begitu. Ya. Kalau Anda, sekali lagi mau saya tegaskan, teman-teman agnostik dan ateis, Anda yang benci dengan Islam, saya pastikan 100%. Anda gagal paham. Atau Anda belum mengenal Islam yang asli. Karena Islam yang asli sebenarnya, saya sudah sempat bahas sebenarnya di video-video terdahulu ya. Islam yang asli sebenarnya sikap tunduk patuh, taat, berserah diri. Dan sadar tidak sadar, Anda mau orang ateis, agnostik, setiap hari loh, sedikit dalam hidup Anda pasti pernah berserah diri, pernah berislam. Anda mau tidak mau, suka tidak suka, Anda diingatkan sebenarnya, pasti pernah berislam. Di video kemarin saya sudah sampaikan ya. Satu contoh misalkan ketika Anda makan atau Anda tidur ya. Anda bisa tidur hanya ketika betul-betul pasrah sudah. Kan ketiban rasa ngantuk, kita sebelum tidur kan ngantuk dulu. Kalau Anda tidak pasrah, tidak berserah diri, tidak bisa. Oh tidak mau, aku tidak mau ngantuk. Dilawan, tidak bisa tidur. Kalau Anda pasrah, loh tidak tidur. Itu contoh bagian dari berserah diri atau Islam. Kemudian ketika Anda makan juga. Kita makan tuh kan kita perlu kepasrahan penuh. Masuk di mulut, dikunyah, ditelan, pasrah sudah. Nanti sama kerongkongan mau diturunkan apa enggak, kita sudah enggak mikir. Kemudian sama usus nanti diserap sari-sarinya itu mau diserap. Anda misalkan makan buah pepaya. Apakah sama usus mau diserap, mau dialirkan ke darah atau tidak? Kan kita sudah enggak berwenang. Kita harus pasrah. Usus kita ini semua kan miliknya Sang Pencipta, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pasrah ketika Anda dan saya minum atau makan, minum misalnya. Air kita masuk di sini, kita telan, kita pasrah sudah harus. Air itu nanti akan terjadi apa di dalam perut, kita pasrah. Berserah diri. Nah, dan Anda yang agnostik, ateis, agama apapun, sebenarnya Anda sadar tidak sadar, ada kalanya berislam. Meskipun mungkin belum kafah, belum menyeluruh. Nah, Islam itu kalau sudah menyeluruh itu ya kalau gini, saat dengerin saya ngomong di YouTube, saat Anda tidur, saat kita main game, saat kita jalan, makan, minum, mandi, kencing, beol, semua dilakukan dengan kesadaran tauhid atau kesadaran mengesahkan Allah. Itu namanya Islam. Jadi mengesahkan Allah itu bukan sekedar mengaku Allah itu satu, namanya Yahweh atau namanya Allah. Bukan cuman begitu. Mengesahkan Allah atau bertauhid adalah ketika kita sadar. Jadi menyatu, manunggal pikiran kita, hati kita dengan rasa kita semua ini sadar. Ketika saya nafas, ini dari Allah dan untuk Allah. Ketika saya makan, ini lidah saya bisa merasakan karena sedang bersama-sama Gusti Allah. Dia yang lebih dekat dari urat leher. Ketika saya nonton YouTube, ketika saya mandi, ketika saya bekerja, apapun yang saya lakukan, itu mengesahkan Allah. Sadar bahwa semuanya ini milik Allah. Nah, itu namanya tauhid itu begitu. Jadi bukan cuma pengetahuan intelektual. Tauhid adalah Allah itu satu. Tidak ada gunanya kalau cuma pengetahuan. Tidur pengetahuan hilang. Kita ketiban rasa ngantuk aja loh. Semua pengetahuan kita hilang semua. Iya kan? Nah, Islam itu bukan cuma pengetahuan intelektual. Tapi ada rasa, kolbu. Nah, itu namanya Islam. Berserah diri, pasrah diri. Kemanunggalan. Sumeleh, menyatu dengan sang pemilik. Kristen juga gitu. Kristen artinya pengikut Kristus. Nah, Kristus ini harus jelas. Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Dan doanya Yesus di Yohanes 17 ayat 21,
Yang satu dengan Yesus itu bukan cuma Yesus dan Bapa, tapi Yesus, Bapa, dan murid-muridnya. Ya, jadi Allah Bapa, Yahweh, dan Yesus, dan semua murid-murid Yesus itu satu juga. Nah itu loh namanya tauhid. Nah kalau sudah satu, jadi makan saya bersama Bapa. Mandi saya, beol saya, apalagi mungkin Anda ada yang punya pasangan hidup, saya lagi wik-wik sama suami, wik-wik sama istri, itu bersama Bapa. Kalau enggak bersama Bapa, enggak bersama kuasa Allah, ya enggak bisa ngaceng penismu. Enggak bersama Allah Bapa, enggak bisa nikmat vaginamu. Ketika hubungan wik-wik. Ketika kita minum air putih, enggak akan ngerasa segar kalau tidak bersama kuasa Allah. Ketika kita makan buah, ya nggak akan terasa manis, terasa segar. Kalau kita makannya tidak bersama Sang Maha Hidup, Bapa itu, atau Allah yang lebih dekat dari ulat leher itu. Ya, jadi ini luas sekali sahabat-sahabatku. Tadi saya sudah mau pamit, cuman nyambung lagi ke sini ya. Karena memang perbincangan tentang Islam yang hakiki dan Kristen yang hakiki ini sebenarnya sangat dalam dan luas. Dan terlalu indah untuk apa ya? Untuk hanya diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa. Karena ini manusia ini kan terdiri dari intelektual, spiritual, dan materi fisik. Kekristenan yang asli, juga Islam yang asli, ini tidak bisa lepas dan memang tidak pernah lepas dari hal-hal yang sifatnya kolbu, spiritual, intelektual, dan fisik materi. Jadi, kalau saya katakan Allah itu Bapa, terus katanya Yesus Bapa ada di dalam kita. Saya mau tanya sama teman-teman yang ngaku-ngaku Kristen. Sudah ngerasain beneran enggak Bapa di dalam Anda? Kerasa beneran enggak? Ya kalau enggak terasa ya artinya masih sebatas pengetahuan intelektual. Belum masuk di kalbu, belum terasa di fisik. Sama kayak orang bilang jeruk itu manis, jeruk itu enak. Nih saya kasih contoh ya. Nih saya lagi makan jeruk ya. Sahabat-sahabat bisa ngelihat jeruk ini. Dan sahabat-sahabat membayangkan kan rasanya. Karena pernah makan. Jadi bisa tahu rasanya gimana. Wah ada manisnya, ada kecutnya. Nah ketika sahabat-sahabat sekarang membayangkan rasanya jeruk yang tak pegang di tangan saya ini. Ini namanya rasa menghayal. Berimajinasi. Anda bilang oh rasanya manisnya. Itu rasa hayalan. Rasanya Anda dapat tapi cuman hayalan. Bisa dipahami ya. Nah, tapi beda ketika saya megang jeruk, Anda juga megang jeruk. Ayo kita sama-sama makan. Kita sama. Ini sudah dirasakan, ada rasanya. Di tangan ada rasanya ya. Nah, jadi ini saya mengajak sahabat-sahabat untuk ngaji, sudah bukan ngaji buku, teks-teks lagi. Tapi ini ngasah jiwa ya. Ngaji. Ini kitab yang kita pakai sekarang adalah kitab basah. Kitab kasunyatan, kitab kenyataan, realita. Ini gini. Kalau kita ngomong pakai kitab teles, kitab basah tuh gini contohnya ya. Ditulis di buku, jeruk rasanya enak, jeruk manis, jeruk bergizi kan gitu. Terus Anda membayangkan. Atau di video ini Anda melihat juga ada jeruk di sini. Anda membayangkan jeruk ini rasanya mana. Itu menghayal semua. Anda menghayal semua. Tapi ketika di tangan Anda ada jeruk beneran, kemudian Anda makan seperti saya ini, dipegang dulu, di tangan ada rasanya. Ya di kulit ada rasanya. Nah ini ada rasanya ini. Ini rasa kulit ini. Tak pegang rasa. Loh, Anda tidak bisa ngerasain karena Anda tidak megang jeruk. Anda hanya bisa menghayalkan jeruk di pikiran. Tidak merasakan di tangan karena tidak megang. Tapi kalau Anda juga sama-sama seperti saya megang, Anda bisa merasakan nih rasanya. Rasa di tangannya kayak gini nih rasanya ini. Empuk-empuk ini agak teksturnya terasa ya. Kemudian dimakan pakai lidah. Ada
segarnya, ada manisnya, ada kecutnya. Oh, di lidah ada rasanya. Loh, saya telan loh, di sini ada rasanya juga. Masuk di sini. Pasrah sekarang saya. Islam saya. Masuk ke, nanti dia mau masuk ke paru-paru, nyeleweng ke jantung, atau masuk ke mana, sudah pasrah saya. Apakah dia ke lambung, terus di lambung diserap oleh usus saya sudah tidak tahu. Tidak bisa memerintahkan, usus, kamu harus nyerapnya yang benar ya. Sudah tidak bisa. Sudah bukan ranah kita. Nah, maka dalam hal ini diperlukan kepasrahan. Nah, sebenarnya setiap hari ketika Anda makan, seperti barusan saya makan jeruk, sadar tidak sadar Anda sedang pasrah, sedang berserah diri. Nah, kalau Anda menjadi pasrah yang menyeluruh atau Islam yang kafah, nah maka ketika dikunyah tadi sadar, dipegang tadi jeruknya ini dipegang sadar, dikunyah ditelan sadar, ketika pasrah ini juga sadar loh. Sudah, terima kasih Bapak, atau terima kasih ya Allah, terima kasih Gusti. Sekarang pasrah, sama ususnya mau dicerna bagaimana, nanti zat-zat jeruknya di sini ada kandungan vitamin-vitaminnya disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah dan seterusnya. Pasrah sampai nanti mungkin nanti sore atau besok pagi ampasnya harus saya buang lagi. Sampai ketika buang ya lewat beol ya, kita buang makanan lewat beol, ada rasanya juga. Dikasih rasa, luar biasa enggak? Belum dimakan baru dipegang tadi dikupas ada rasanya, tangan bisa ngerasakan. Di mulut ada rasanya, ditelan ada rasanya. Sampai kemudian besok atau nanti pas beol keluar ada rasanya juga. Luar biasa kan sahabat-sahabatku ya. Jadi kalau kita bisa menghayati kehidupan itu seperti ini, sesederhana dan senikmat ini, jadi nyata. Semua ini terjadi karena kuasa dari Dia yang lebih dekat dari urat leher kita. Nah, kembali ke tadi saya tanya. Teman-teman Kristen yang mengatakan Yesus kan berdoa supaya murid-muridnya bisa mengalami bahwa Bapa dan Yesus di dalam mereka. Teman-teman yang ngaku Kristen saya mau tanya, sudah ngerasain enggak Yesus dan Bapa? Kuasa Yesus dan kuasa Bapa itu benar-benar ada di dalam kita. Terasa enggak? Keroso enggak? Tadi saya kasih ilustrasi jeruk. Jeruk itu ada rasanya. Jangan cuma menghayal. Oh, jeruk ditulis bahasa Inggris orange. Bahasa Indonesianya jeruk. JERUK. J itu huruf kesekian, E huruf kesekian. Teori, banyak teori, tidak ada gunanya. Orange. Kemudian apalagi? Zat-zat gizinya jeruk begini-begini, kehebatan begini. Masalahnya, Anda sudah merasakan sendiri enggak? Nah, begitupun ketika orang berbicara tentang Bapa. Anda sudah merasakan nyatanya Bapa enggak? Kalau hanya menghayal nanti jadinya ateis, agnostik. Orang diceritain tentang jeruk, Anda menghayal jeruk, enggak pernah makan jeruk, enggak percaya, enggak ada. Jeruk hanya ada dalam imajinasi. Betul wong Anda enggak pernah makan. Jeruk hanya ada dalam hayalan. Iya wong Anda enggak pernah makan. Allah Bapa hanya ada dalam imajinasi guru-guru agama. Iya wong Anda enggak pernah merasakan. Kuasa Allah hanya ada di zaman dulu, dalam dongeng-dongeng, mitologi-mitologi. Iya wong Anda enggak merasakan. Lain ketika Anda menyadari, merasakan. Begitupun dengan orang yang sering mengatakan bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Nah, saya mau tanya sama teman-teman yang sering berkata Allahu Akbar. Anda berkata Allahu Akbar itu menghayal bahwa Allah itu Maha Besar. Atau Anda ngerasakan dulu, baru kemudian pikiran dialurkan ke mulut dan mulut berucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gini ya. Ini ada barang ini. Terserah Anda mau nyebut ini apa. Saya tidak mempermasalahkan sebutannya ya. Mau jeruk, buah kuning, buah oren, buah apa sak karepmu ya. Yang jelas barangnya ini. Barangnya ini. Ini barangnya. Saya demonstrasikan nih sahabat-sahabat. Terus ini barang yang kalau di bahasa Indonesia disebutnya jeruk atau buah atau apapun lah istilahnya. Orang bisu ngomongnya apa saya tidak tahu. Ya, terserah. Pokoknya barangnya yang tak maksud ini.
Nah, kemudian saya makan. Di tangan ada rasa, saya rasakan lagi sekarang pakai indera perasa yang lain, pakai lidah. Bijinya saya buang. Setelah saya rasakan pakai lidah, benar-benar terasa. Tadi di tangan terasa beneran ada barangnya. Di lidah tak telan beneran. Ini tak telan terasa beneran ada barangnya. Baru saya bilang, barang yang tadi saya pegang dan saya telan itu namanya jeruk. Warnanya oranye. Ya. Itu kalau saya ngerasakan dulu baru ngomong. Tapi beda, ada juga orang yang ngomong dulu baru merasakan. Ngomong, saya mau makan jeruk mana? Belum ada barangnya, tapi nanti. Jadi masih menghayal. Tapi ada orang ketiga, tidak pernah makan, tapi ngomong aja. Tidak pernah merasakan jeruk, tapi dia baca buku tentang jeruk, ikut seminar tentang jeruk. Kemudian dia bisa bercerita tentang jeruk kepada orang lain. Tapi dia tidak pernah mengalami. Bisa dipahami sahabat. Nah, orang-orang yang menjadi agnostik dan ateis, itu sebagian besar seperti itu. Ataupun yang juga masih beragama. Tapi setiap hari masih sering bingung, sering khawatir, sering berdebat, sering marah, sering stres. Itu sama seperti orang ketiga tadi. Ngomong tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Sang Maha Kuasa, tentang Sang Maha Baik, tentang Sang Maha Cinta. Tapi tidak pernah merasakan. Belum pernah merasakan baiknya Allah. Tapi sudah ngomong Allah Maha Baik banget. Belum pernah merasakan cintanya Allah. Tapi sudah cerita. Allah itu Maha Cinta. Belum pernah merasakan betapa akbar, betapa besarnya Allah. Tapi sudah ngomong kemana-mana. Allahu Akbar. Seperti itu. Ya. Akhirnya artinya hanya menjadi konsep dan hayalan. Nah, beragama yang benar itu harus secara spiritualitas. Dan kolbu Anda sadar, merasakan. Allahu Akbar, Anda ngerasakan dulu. Allah tuh betul-betul terasa maha besar. Terasa dulu, rasanya dulu didapat, baru diomongkan. Sama seperti jeruk tadi, dimakan dirasakan dulu baru dikasih nama. Ini namanya jeruk. Ya, Anda makan dulu barang ini, baru Anda rasakan dulu, baru Anda bilang ini namanya jeruk, rasanya manis, kecut. Itu sudah tidak masalah. Anda mau bilang enak, kecut, maknyus, sudah tidak masalah. Disuarakan bisa beda-beda. Anda bilang maknyus, orang lain bilang sip loh. Maknyus sama sip ini kan beda. Yang satu SIP, yang satu MAKNYUS, maknyus. Suaranya beda, tulisannya beda. Tidak ada hubungannya antara sip dengan maknyus. Ada lagi bilang nikmat, lu lain lagi. Yang benar yang mana? Maknyus apa sip apa nikmat? Orang bisa berantem. Nah, orang yang memperdebatkan Tuhan dan Allah hanya pada tataran suara dan kata-kata, tulisan-tulisan, itu kayak gitu. Belum pernah makan jeruk, tapi ada yang bilang jeruk katanya nikmat. Yang lain bilang maknyus, yang bilang sip. Oh, enggak betul. Saya lebih percaya orang yang bilang jeruk itu sip. Oh enggak, jeruk itu maknyus, jeruk itu nikmat. Berantem jadinya nggak jelas. Belum pernah ngerasain, belum pernah mengalami, sudah ngomong. Ini yang bikin kacau. Nah, jadi begitu juga sahabat-sahabat. Agama atau keberagamaan itu sering terjadi begitu. Orang belum merasakan bahwa Bapa begitu nyata kuasanya dalam jiwa dan raganya, dalam setiap nafas. Kita ini kan ajaib sahabat. Coba bayangkan. Kok bisa nafas nih? Ini kan ajaib banget. Mujizat loh, kita jadi manusia. Anda dan saya. Ini cuman bentuknya awalnya sperma. Sperma, ngerti sperma? Kalau orang Jawa bilang peju ya. Peju atau sperma. Itu kayak ingus. Teksturnya itu kayak lendir. Ketemu ovum.
Terus tiba-tiba berubah di rahim, di dalam rahim ibu kita. Jadi jigot, lu jadi janin, lu muncul tangannya, kakinya, kepalanya, ada matanya. Sekarang jadi Anda dan saya yang setiap hari bisa cengengesan kayak gini. Ini apa bukan hebat? Ya, jadi hal-hal seperti ini, ngaji atau ngasah jiwa seperti ini lebih penting sebenarnya. Kalau sudah orang bisa memahami, mengenal dirinya, maka ada ayat mengatakan, barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Oke, kita lanjut di lain kesempatan ya. Saya kalau ngomong gini tidak selesai-selesai nanti ya. Saya masih ada pekerjaan yang lain juga. Oke sahabat-sahabat, terima kasih banyak buat siapapun Anda yang menyimak video ini. Rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan Nusantara. Shalom alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.